Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang waliullah. Yaitu saya menemukan satu video ya. Jadi ada seorang penceramah mengatakan bahwa ada seorang wali mempunyai anak juga termasuk wali juga ya. Jadi anak yang pertama itu disuruh terbang ya, terus push terbang. Kemudian anak yang kedua juga terbang, push gitu ya. Dan yang ketiga ini anaknya terbang menembus atap, jebol ya atapnya. Nah teman-teman semuanya, jadi pertanyaannya, apakah benar yang disebut waliullah itu bisa terbang? Seperti yang ada di video yang akan saya kupas ini ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut ya. Muhammad Maulad Dawila punya anak. Di situ Habib Muhammad Maulad Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang, terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulad Dawila, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun cukup ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara dzikir Allah dari bajunya. Tasbih. Nah teman-teman semuanya, kita sudah melihat sendiri kan, mendengarkan seorang penceramah berkata begitu ya. Jadi beliau mengatakan ya bahwa ada seorang yang bisa terbang ya, yaitu disebut waliullah. Lalu bagaimana Al-Quran maupun As-Sunnah ya menceritakan ataupun mengisahkan siapa sih waliullah itu ya. Jadi saya akan membahasnya ini kadang-kadang ya kalau kita membahas tentang waliullah ya, bisa terbang, kemudian bisa berjalan di atas air ya, dan banyak lagi cerita-cerita seperti ini ya. Kemudian ada seorang yang mengatakan begini ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj ya. Wahabi ini ya, asal gitu ya, Wahabi ini tidak akan percaya kalau hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi ini tidak percaya bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj. Nah mereka itu selalu bilang seperti itu ya. Saya meyakini dan saya mengimani ya bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj ya. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika Isra Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Jadi Rasulullah SAW itu secara sadar menaiki buraq ya dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian beliau naik ke atas ya dengan menaiki buraq. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani. Kemudian Nabi SAW ya bertemu para nabi, kemudian Rasulullah SAW itu memasuki, melihat neraka dan surga. Itu saya mengimani, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengimani seperti itu. Adapun yang diceritakan dalam video ini tadi tentang waliullah bisa terbang, ini harus kita bahas atau kita cek dulu ya, apakah benar demikian yang diceritakan itu, apakah ada sanadnya ya,
Jadi kita tidak harus percaya langsung percaya sebegitu ya. Karena zaman sekarang ini banyak kisah-kisah ya, ataupun yang tidak ada sanadnya. Jadi orang bercerita, wah itu si fulan tuh waliullah ya, padahal dukun, kadang-kadang seperti itu, bukan wali. Misal si fulan itu apa di ini nggak mempan ya, si pacok nggak mempan. Nah, wah itu wali, terus bisa menyembuhkan apalah, itu semua itu wali. Jadi kita harus timbang ya sesuai dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak ya penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang waliullah. Anak punya saudara cerita dulu ada di daerah sini, ada waliullah. Itu mobilnya mogok, dikencingin bisa jalan. Hada waliullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika mendengar ucapan Laits bin Sa'ad, faqih Mesir, Laits bin Sa'ad mengatakan, apabila engkau melihat seorang yang berjalan di atas air, maka jangan tertipu dengan orang itu. Jangan sampai engkau, oh ini waliullah, hatta ta'rida amalahu alal kitab wa sunnah, sampai engkau melihat apakah amalan dia itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Imam Syafi'i ketika mendengar hal ini? Beliau mengomentari, laqad qassara Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad kurang mantap tuh, ucapannya kurang. Apabila engkau melihat orang berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau dia terbang di angkasa, maka jangan tertipu dengan orang itu. Hatta ta'ridu amalahu, sampai engkau lihat amalan dia, paparkan amalannya kepada kitab dan sunnah. Kenapa? Fa inna syaitan yatiru minal masyriq ilal maghrib. Syaitan itu terbang dari timur ke barat, dari barat ke timur. Jadi jangan dipikir dia waliullah. Sebagian orang berpikir orang yang kebal adalah waliullah. Anak punya paman cerita, dia punya anak, dia sakit lah. Lalu dia berangkat ke situ Bondo, ke rumah satu orang yang dikenal dia sebagai waliullah. Paman anak cerita, orang ini berdoa, minta dengan permohonan yang anak kesian sama orang itu. Lalu dia keluarkan pisau, dia iris-iris jarinya. Anak kata paman takut, ternyata nggak apa-apa. Lalu dia keluarkan lidahnya, diiris-iris lidahnya. Orang kalau melihat seperti ini, apa kata orang kampung? Allah sakti, ada waliullah. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah jelaskan ini ya. Jadi ada seorang ya yang kebal, itu disebut waliullah di masyarakat ya. Padahal itu bukan waliullah. Karena bisa jadi ya, orang yang kebal itu dia melakukan puasa-puasa ya yang tidak disyariatkan oleh agama Islam ya. Seperti puasa, kalau orang-orang Jawa itu mengatakan itu puasa pati geni ya. Itu bisa kebal, memang ada. Ada, saya percaya itu ada, tapi itu bukan waliullah. Nah, kemudian yang beliau katakan tadi, Ustaz Dr. Syafiq ya. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan jika ada orang yang berjalan di atas air ya, ataupun terbang di udara, maka jangan percaya itu waliullah. Ya. Jadi ditimbang dulu dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, teman-teman semuanya, saya akan membacakan hadisnya, yaitu tentang waliullah. Siapa sih waliullah itu ya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh aku akan mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar,
menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Jadi hadis ini ya termasuk hadis yang diperbincangkan oleh para ulama, walaupun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Karena ada rawi yang lemah, akan tetapi hadis ini sahih karena ada syawahid penguat-penguatnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dan silsilah al-hadis as-sahih nomor 1640. Jadi apabila kita memusuhi wali Allah itu berat ya, karena Allah itu akan mengumumkan perang ya. Jadi bahaya kalau kita memusuhi wali Allah. Jadi jangan teman-teman semuanya, kalau benar itu wali Allah, jangan sampai kita memusuhinya karena berat. Adapun orang yang bukan wali Allah yang dianggap wali, nah itu adalah dukun biasanya ya. Nah, kemudian di antara contoh waliullah itu adalah para sahabat. Karena mereka ini mendapatkan keridhaan Allah dan maka hendaknya kita itu menempuh jalan para sahabat. Nah, kemudian ya, teman-teman, di antara waliullah ya, yaitu sebagai contoh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah orang yang doanya terkabul. Pada suatu hari ia didustakan oleh seseorang, kemudian ia berkata, "Ya Allah," berdoa ya Allah, jika orang tersebut berkata bohong, panjangkan usianya dan hadapkan ia pada fitnah-fitnah. Ternyata orang tersebut mendapati itu semua. Ia mengganggu budak-budak wanita di jalan sambil berkata, "Aku orang lanjut usia mendapatkan fitnah, aku terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas." Nah, itu diantara contoh waliullah. Semestinya kisah-kisah yang ketika para sahabat tentang wali-waliullah ya, itu banyak ya teman-teman semuanya. Jadi saya tidak bisa jelaskan satu persatu tentang kewalian para sahabat Nabi SAW, seperti sahabat Umar juga itu termasuk waliullah. Jadi teman-teman semuanya, yang saya akan jelaskan intinya ya, yaitu waliullah adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang melaksanakan yang wajib maupun yang sunnah, dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, Rasulullah SAW. Jadi waliullah itu orang yang beriman dan bertakwa dan meninggalkan apa yang Allah larang dan Rasulullah SAW yang ia larang. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita jangan mudah terpercaya ya dengan kisah-kisah seperti yang ada dalam video tadi ya, tentang waliullah. Jadi waliullah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, oke teman-teman semuanya, cukup. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.